sang pengejaran di jalan tol Jakarta. Frederico menginjak pedal gas dengan amarah, menyalip dua mobil di jalan tol lingkar luar Jakarta, jor, tanpa memedulikan klakson-klakson kesal. Mercedes hitamnya membelah kemacetan Jakarta laksana sebilah pedang. Namun bahkan tenaga mesin itu pun tak mampu menghilangkan kecemasan yang menggerogoti perutnya. Pesan dari sekolah tadi sangat jelas dan menghancurkan. Bapak Wijaya, anak-anak Anda tidak dijemput tepat waktu. Kami sudah menelepon 5 kali ke nomor terdaftar. Mohon segera hubungi kami. 5 kali sialan dan tidak ada yang menjawab. Ia pikir semuanya sudah ia atur dengan baik atau begitulah pikirnya. Ibu Ratna, mertuanya, seharusnya menjaga si kembar 3 sementara ia terbang ke Bali untuk menutup kesepakatan terpenting dalam karier bisnisnya. Sebuah bisnis bernilai triliunan rupiah yang bisa mengangkat grup Wijaya sejajar dengan kontraktor terbesar di negeri ini. Namun kini, pukul 6 sore di hari Jumat yang panas di bulan Maret, semua angka itu tampak tidak berarti di hadapan ketakutan yang mencengkeramnya. Anak-anaknya, 3 harta kecilnya, di mana mereka? Ponselnya berdering lagi. Itu Frank, sopir dan pengawal pribadinya yang pergi mencari mereka di lingkungan sekitar sekolah. Bapak Wijaya, saya sudah menemukan mereka. Alhamdulillah. Di mana? Di Taman Mini Indonesia Indah, dekat pohon-pohon trembesi besar. Namun Frank ragu-ragu. Sebaiknya Bapak cepat ke sini. Situasinya tidak normal. Apa maksudmu tidak normal, anak-anaknya? Bagaimana saya menjelaskannya? Mereka bersembunyi, Pak. Dan mereka sangat ketakutan. Darah Frederico serasa membeku. Takut akan apa? Saya tidak tahu, Pak. Tapi ketika mereka melihat saya, mereka mulai berteriak. Mereka tidak mau mendekati mobil. Seolah-olah mereka takut pulang. Panggilan itu terputus, meninggalkan Frederico dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia menginjak gas lebih dalam, mengabaikan lampu lalu lintas kuning yang keras kepala berubah menjadi merah di depannya. Mateus, Lukas, dan Santiago. Si kembar 3 berusia 3 tahun, identik seperti tetesan air, namun masing-masing memiliki kepribadian unik. Mateus, sang pemimpin, selalu melindungi adik-adiknya selama beberapa saat. Lukas, seniman, yang hidupnya penuh dengan menggambar dan menciptakan cerita, dan Santiago, yang bungsu dan paling sensitif, yang masih mengisap jempolnya saat gugup. Sejak mendiang Tari, istri dan ibu mereka, meninggal setahun setengah yang lalu dalam kecelakaan mobil yang masih menghantuinya dalam mimpi buruk, Frederico telah menjadi ayah sekaligus ibu, atau setidaknya ia berusaha. Kenyataan pahitnya adalah pekerjaan seringkali menyita dirinya, dan Ibu Ratna telah menjadi pilar penting dalam merawat anak-anak. Ibu Ratna Wulandari, Ibu Tari, seorang wanita berusia 60 tahun, anggun dan berkelas, yang pindah ke rumah megah Wijaya, tak lama setelah pemakaman putrinya untuk membantu mengurus anak-anak, katanya, dan Frederico menerimanya dengan rasa terima kasih. Bagaimanapun juga, beliau adalah seorang nenek yang berdedikasi dan anak-anak membutuhkan stabilitas feminin. Tetapi kini dengan jantung berdebar kencang dan tangan berkeringat di kemudi, Frederico bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang tepat. Taman Mini Indonesia Indah ramai pada sore hari itu. Keluarga-keluarga sedang piknik, anak-anak muda bermain bola voli, para pelari berebut tempat di jalur setapak. Frederico memarkir mobil sembarangan dan berlari menuju area pohon trembesi tempat Frank melihat anak-anaknya. Suara pertama yang sampai ke telinganya adalah tangisan putus asa. Bukan tangisan rengekan biasa yang dilakukan semua anak, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih menyiksa, tangisan teror murni. Lepaskan aku, nenek, aku tidak mau. Frederico langsung mengenali suara Mateus, putra sulungnya, yang baru berusia 3 menit, tetapi yang selalu mengambil peran pelindung saudara-saudaranya. Ia mempercepat langkahnya, menghindari pasangan-pasangan yang berjalan santai, tidak menyadari tragedi yang terbentang beberapa meter di depan. Lalu ia melihat mereka. Pemandangan yang terungkap di depan matanya begitu surreal, sehingga sejenak ia mengira sedang mengalami mimpi buruk. Ketiga anak laki-laki itu benar-benar berpelukan erat pada batang pohon trembesi raksasa, seperti anak koala kecil yang ketakutan. Kaki mereka menggantung di udara, wajah mereka merah dan bengkak karena terlalu banyak menangis, dan tangan kecil mereka mencengkeram kulit pohon dengan kekuatan yang terasa luar biasa. Mateus, yang terbesar dari ketiganya, berada paling tinggi, hampir bisa menjejakkan kaki pada tonjolan kecil di kulit pohon. Lukas menangis tanpa suara, air mata mengalir deras di pipinya.
dan Santiago, si bungsu, mengeluarkan erangan kecil ketakutan seperti anak anjing yang terluka. Namun, yang paling mengejutkan Frederico adalah kehadiran Luana. Luana Santoso, pembantu rumah tangga muda yang ia pekerjakan 2 bulan lalu melalui agen, berlutut di atas rumput di depan anak-anak. Seragam biru muda miliknya kusut dan kotor karena tanah. Lututnya bernoda hijau, dan ia mengulurkan tangan ke arah anak-anak dalam gerakan putus asa untuk melindungi. "Tenang, anak-anakku, tenang," bisiknya dengan suara tercekat. "Tidak ada yang akan menyakiti kalian. Tante Luana ada di sini. Kalian aman." Frederico hanya mengenal Luana secara dangkal. Ia tahu bahwa gadis itu berasal dari desa di Jawa Tengah yang datang ke Jakarta mencari peluang yang lebih baik. Usianya 23 tahun. Ia pendiam, efisien, dan yang terpenting, ia tampak memiliki kasih sayang yang tulus untuk anak-anak. Tetapi melihatnya di sana, melindungi anak-anaknya dari sesuatu yang bahkan tidak bisa ia pahami, membangkitkan campuran rasa terima kasih dan teror dalam dirinya. "Luana!" teriak Frederico sambil berlari ke arah mereka. Apa yang terjadi? Gadis muda itu menoleh dengan tajam. Di mata koklatnya ada campuran kelegaan, ketakutan, dan sesuatu lagi yang tidak bisa diuraikan Frederico. "Mungkin salah saya, Bapak Wijaya." "Syukurlah Bapak sudah datang," katanya, bangkit dengan cepat dan menyeka air mata dari wajahnya dengan punggung tangannya. "Anak-anak ini sangat ketakutan. Saya mencoba membawa mereka pulang, tetapi mereka tidak mau meninggalkan sekolah. Setelah itu mereka lari ke sini. Luana, jelaskan pada saya baik-baik. Mengapa anak-anak saya memeluk pohon ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum Luana sempat menjawab, sebuah suara yang familiar dan berwibawa memotong udara. Di sana dia. Di sana penculik itu. Frederico berbalik dan melihat Ibu Ratna berjalan cepat ke arah mereka, wajahnya berkerut karena marah. Ia mengenakan setelan linen krem yang rapi, rambut abu-abunya disanggul elegan, dan membawa tas Chanelnya seolah-olah itu adalah senjata. "Ibu Ratna, omong kosong apa ini tentang penculik?" "Frederico, wanita ini membawa anak-anak dari sekolah tanpa izin," kata Ibu Ratna, menunjuk Luana dengan jari menuduh. "Saya sedang di apotek membeli obat ketika saya menerima telepon dari sekolah yang mengatakan seseorang telah menjemput anak-anak. Ketika saya sampai di rumah, mereka tidak ada." Frederico menatap dari Ibu Ratna ke Luana, mencoba memahami situasinya. "Luana, apakah itu benar?" Gadis pelayan itu menundukkan kepalanya. Tangannya gemetar hebat. "Pak Wijaya, saya bisa jelaskan, tapi pertama-tama Anda harus menurunkan anak-anak itu dari sana. Mereka sudah lebih dari 1 jam berada di pohon itu dan menolak turun." "Mengapa? Mengapa mereka tidak mau turun?" Luana melirik sekilas ke arah Ibu Ratna, lalu kembali menatap Frederico. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuat pengusaha itu merasa badai akan datang. "Mereka takut pulang," bisiknya. "Takut?" Frederico merasakan dunia berputar sedikit. "Takut akan apa?" "Dia," kata Luana, dan untuk pertama kalinya suaranya terdengar tegas dan jelas, menunjuk langsung ke arah Ibu Ratna. Keheningan yang menyusul memekakkan telinga. Bahkan suara-suara di taman, tawa anak-anak yang bermain di kejauhan, kicauan burung, dengungan lalu lintas di jalan raya terdekat, seolah menghilang. Frederico menatap Luana seolah-olah gadis itu baru saja berbicara dalam bahasa asing. Ibu Ratna, di sisi lain, tertawa yang terdengar palsu bahkan di telinganya sendiri. "Kau dengar itu, Frederico? Gadis ini mencoba menuduhku. Aku, yang telah merawat anak-anak ini sejak Tari pergi. Aku, yang melepaskan hidupku sendiri untuk membantumu membesarkan mereka." Tetapi sebelum Frederico sempat menjawab, sebuah suara aneh menarik perhatiannya. Sebuah peluit elektronik kecil datang dari telinga Santiago. Mengernyitkan alisnya, ia mendekati anak bungsu dengan hati-hati yang masih berpegangan pada pohon. "Santiago, nak, apa ini di telingamu?" Anak itu mencoba menyembunyikan benda itu sambil terisak, tetapi Frederico lebih cepat. Dengan lembut, ia melepaskan AirPod kecil berwarna putih itu. "Sebuah AirPod. Dari mana ini?" tanya Frederico. Suaranya kini syarat kecurigaan. Luana menelan ludah. "Saya memberikannya padanya, Pak." "Kau?" Suara Frederico meninggi 1 oktav. "Dengan wewenang apa kau memberikan barang elektronik kepada anak-anakku?" Ibu Ratna segera memanfaatkan celah itu. "Lihat, Frederico, sudah kubilang. Dia memanipulasi anak-anak, membeli kasih sayang mereka dengan hadiah. Mungkin dia ingin menggantikan Tari, si malang yang tidak tahu berterima kasih itu."
Luana menggelengkan kepala dengan putus asa. Air mata kini mengalir deras di wajahnya. Bukan begitu, Pak Wijaya. Bukan itu sama sekali. Lalu apa? Jelaskan padaku sekarang. Gadis muda itu menarik napas dalam-dalam, menyeka wajahnya dengan lengan seragamnya, dan menatap langsung ke mata Frederico. Ketika dia berbicara, suaranya bergetar. Tetapi ada tekad baja di balik kata-katanya. Saya memberikan AirPod itu kepada Santiago agar dia bisa merekam. Merekam apa? Kebenaran. Frederico merasa seolah tanah terbuka di bawah kakinya. Perangkat kecil di tangannya tiba-tiba terasa seberat bertonton. Kebenaran apa, Luana? Ibu Ratna bergerak secepat kilat, mencoba merebut AirPod dari tangan Frederico, tetapi ia lebih cepat dan menyingkirkan lengannya. Frederico, jangan konyol, itu jebakan. Wanita ini mengedit apapun untuk mencelakaimu. Kau tidak bisa percaya pada apa, Ibu Ratna? Frederico memotongnya, matanya berkilat dengan dingin yang belum pernah dilihatnya. Selesaikan kalimatmu. Ibu Ratna menyadari ia telah membuat kesalahan, tetapi sudah terlambat. Pada pembantu yang pendendam ini yang ingin menikah masalah dalam keluarga kita. Keluarga kita? Ulang Frederico perlahan. Sejak kapan ini keluargamu, Ibu Ratna? Tetapi sebelum ia sempat menjawab, Frederico sudah mengeluarkan iPhone dari sakunya dan sedang menyambungkan AirPod itu. Tangannya sedikit gemetar saat ia membuka aplikasi rekaman. Di sana ada file audio berdurasi 2 menit 47 detik yang direkam pada hari Rabu sebelumnya. Frederico menatap ketiga anak laki-laki yang masih berpegangan erat pada pohon, mengamati pemandangan dengan mata lebar dan ketakutan. Kemudian ia menatap Luana, yang telah bangkit dan dengan gugup menyeka tangannya di seragamnya. Akhirnya, matanya tertuju pada Ibu Ratna, yang wajahnya pucat pasi dan tangannya bersilang kaku di depan tubuhnya. Jika ada sesuatu dalam rekaman ini yang akan mengejutkanku, Ibu Ratna, ini kesempatan Anda untuk memberitahuku lebih dulu. Frederico, saya bisa menjelaskan apapun yang ada di sana. Kadang-kadang, ketika mengurus anak kecil, perlu bersikap lebih tegas. Mereka butuh disiplin, terutama setelah semua yang mereka lalui. Disiplin, ulang Frederico. Kata itu terdengar aneh di mulutnya. Disiplin macam apa, Ibu Ratna? Jenis disiplin yang seharusnya kau berikan, dan tidak kau lakukan. Aksemburnya, akhirnya kehilangan ketenangannya. Anak-anak ini benar-benar tidak terkendali. Tari memanjakan mereka terlalu berlebihan sebelum meninggal, dan kau melakukan hal yang sama. Seseorang perlu mengajari mereka tentang batasan dan rasa hormat. Frederico merasakan kemarahan dingin menyebar di dadanya. Tanpa sepatah kata pun, ia menekan tombol play. Pada awalnya, hanya terdengar suara latar, suara televisi, langkah kaki, suara anak-anak yang bermain tidak jelas. Itu adalah sore yang normal di rumah mewah Wijaya, tampaknya tenang dan aman. Tetapi kemudian, pada menit 3:15 rekaman, suara Ibu Ratna memotong udara seperti pisau. Santiago, keluar dari sana sekarang juga. Frederico langsung mengenali suara mertuanya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam nadanya. Itu bukan suara nenek yang manis dan sabar yang ia kenal. Suara ini kasar, tidak sabar, syarat dengan kejengkelan yang nyaris tak terselubung. Tapi nenek, aku hanya ingin mengambil mobil-mobilanku. Suara kecil Santiago yang ketakutan menjawab dengan jelas. Aku tidak peduli apa yang kau inginkan. Berapa kali aku harus mengulangi bahwa kalian tidak boleh menyentuh barang-barangku. Tapi mobil-mobilan itu bukan milik nenek, itu milikku. Terdengar suara tamparan jelas dalam rekaman itu. Santiago mulai menangis. Frederico merasa perutnya mual. Ia menatap Ibu Ratna, yang telah memejamkan mata dan memalingkan wajahnya. Rekaman itu berlanjut. Sekarang terdengar suara Mateus dan Lukas mendekat, mungkin untuk membela adik mereka. Mengapa nenek memukul Santiago? Tanya Mateus dengan suara anak laki-laki, berusaha terdengar berani. Karena dia perlu belajar menghormatiku, dan kalian juga. Tapi Papa bilang tidak ada yang boleh memukul kita. Ayahmu tidak ada di sini. Dia di Bali mencari uang, sementara aku mengurus kalian bertiga anak nakal yang tidak sopan ini. Kata-kata itu menghantam Frederico seperti pukulan. Anak nakal yang tidak sopan. Mertuanya telah menyebut anak-anaknya anak nakal yang tidak sopan. Kami tidak sopan, protes Lukas dengan suara paling pemalu. Tidak, kalau begitu jelaskan mengapa rumah ini selalu berantakan. Mengapa kalian tidak bisa makan tanpa menumpahkan makanan ke lantai? Mengapa kalian menangis karena hal sepele? Kami tidak menangis karena hal sepele, kata Mateus. Suaranya kini syarat dengan air mata. Kami menangis karena merindukan Mama. Yang terjadi selanjutnya adalah suara paling mengerikan yang pernah didengar Frederico.
suara tawanya. Tawa yang dingin, kejam, tanpa kasih sayang, atau pengertian sedikit pun. Merindukan mama. Kalian pikir mama kalian benar-benar peduli. Jika dia peduli, dia tidak akan meninggal dan meninggalkan kalian di sini untuk merepotkan orang lain. Frederico menekan pause dengan begitu kuat hingga hampir mematahkan ponselnya. Telinganya berdenging, penglihatannya kabur karena air mata dan amarah. Ketika ia menatap Ibu Ratna, wanita itu pucat pasi seperti kertas. "Lanjutkan," katanya dengan suara tercekat. "Lanjutkan rekaman itu, Frederico. Mengapa kau ingin aku melanjutkannya? Aku sudah mendengar cukup banyak." "Lanjutkan," teriaknya. "Karena engkau perlu mendengar semuanya. Kau perlu mendengar apa yang terjadi setelahnya." Dengan tangan gemetar, Frederico menekan play lagi. Apa yang terjadi selanjutnya lebih buruk. Suara anak-anak menangis. Bukan tangisan biasa, tetapi tangisan putus asa dari manusia-manusia kecil yang panik total. Dan di atas jeritan kepanikan itu, suara Ibu Ratna kini benar-benar berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali. "Berhenti menangis. Berhenti sekarang juga atau kalian akan dihukum." "Kami tidak bisa berhenti," isak Santiago. "Tidak bisa? Kalau begitu aku akan membantu kalian. Mateus, Lukas, dan Santiago, kalian bertiga kemari sekarang." "Tidak, Nenek, tolong," mohon Mateus. "Sudah kubilang sekarang." Terdengar suara langkah kaki kecil dan enggan dalam rekaman itu. Kemudian, suara Ibu Ratna, kini rendah dan mengancam. "Kalian akan turun ke ruang bawah tanah dan tinggal di sana sampai kalian belajar berperilaku seperti anak-anak yang beradab." "Tidak, Nenek, tolong!" teriak ketiga suara itu serempak. "Di sana gelap. Kalau begitu lain kali kalian akan berpikir dua kali sebelum membangkang padaku." Yang terjadi selanjutnya adalah suara pintu terbuka. Frederico langsung mengenali derit khas pintu ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Kemudian langkah kaki menuruni tangga kayu dan suara paling mengerikan dari semuanya, pintu terbanting keras dan kunci berputar di lubangnya. Segera setelah itu, teriakan pun dimulai. Itu bukan lagi tangisan, itu adalah teriakan teror murni. "Nenek, keluarkan kami dari sini, tolong, terlalu gelap, kami takut, Nenek. Kami janji akan bersikap baik. Tolong, Nenek, tolong." Dan dari sisi lain pintu, suara Ibu Ratna, sedingin es. "Kalian akan tinggal di sana, sampai aku memutuskan kalian sudah belajar. Dan jika aku mendengar satu pun suara dari kalian, kalian akan tidur di sana." Teriakan terus berlanjut selama 20 menit lagi dalam rekaman, secara bertahap berubah menjadi isak tangis kelelahan. Frederico memaksa dirinya untuk mendengarkan semuanya. Setiap teriakan, setiap permohonan, setiap momen keputusasaan anak-anaknya. Ketika ia akhirnya menekan pause lagi, tangannya gemetar begitu hebat hingga ia hampir tidak bisa memegang telepon. Taman di sekitar mereka telah menjadi sunyi secara surreal, seolah-olah bahkan alam pun berhenti untuk menyaksikan terungkapnya kebenaran mengerikan itu. Frederico mengangkat matanya perlahan dan menatap ketiga anak laki-laki yang masih berpegangan erat pada pohon. Sekarang ia mengerti mengapa mereka menolak untuk turun dari sana. Sekarang ia mengerti ketakutan itu, teror itu, kebutuhan putus asa untuk melindungi diri mereka. "Berapa kali?" tanyanya. Suaranya keluar seperti bisikan serak. "Apa?" gumam Ibu Ratna. "Berapa kali kau melakukan ini pada mereka?" Ibu Ratna tidak menjawab. Tidak bisa menatap matanya. Frederico berbalik menghadap Luana. "Kau tahu?" Gadis muda itu mengangguk, air mata mengalir di wajahnya. "Ya, Pak. Saya tahu, makanya saya merekamnya." "Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal?" "Saya sudah mencoba, Pak Wijaya, berkali-kali. Tetapi setiap kali saya mulai berbicara tentang anak-anak, Anda mengatakan Anda sedang sibuk, bahwa kita akan bicara nanti." Dan Luana menatap Ibu Ratna dengan campuran ketakutan dan tantangan. "Dia mengancam saya. Dia bilang jika saya memberitahu Anda, dia akan membuat cerita bahwa saya mencuri barang-barang di rumah." Frederico memejamkan mata, rasa malu dan bersalah menghimpitnya seperti longsoran salju. Berapa kali Luana mencoba berbicara dengannya. Berapa kali ia menjawab dengan, "Nanti kita bicara," sambil memeriksa email atau menjawab panggilan telepon bisnis. "Pak Wijaya," lanjut Luana, "saya tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kali saya mencoba menghentikannya, dia bilang saya ikut campur urusan keluarga. Tetapi pada hari Rabu, ketika dia mengunci mereka di ruang bawah tanah selama 3 jam, karena Santiago menumpahkan jus di meja ruang tamu, saya tidak tahan lagi. Saat itulah saya memintanya menggunakan AirPod itu. 3 jam. 3 jam dalam kegelapan karena ketakutan, sendirian." Frederico mendekati pohon itu perlahan.
seolah-olah ia mendekati hewan liar yang bisa lari kapan saja. Mateus memanggil dengan lembut. "Nak, kamu bisa turun. Papa ada di sini." Anak laki-laki itu menatapnya dengan mata lebar, penuh air mata. "Papa tidak akan membiarkan nenek membawa kami pergi, kan, Papa?" Pertanyaan itu memecah hati Frederico menjadi 1000 keping. "Tidak, anakku, tidak akan pernah lagi. Tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi. Janji, janji." Perlahan, sangat perlahan, Mateus mulai turun dari pohon. Frederico menangkapnya dalam pelukan ketika ia sudah terjangkau, dan anak laki-laki itu berpegangan erat pada leher ayahnya, seolah-olah hidupnya bergantung padanya. "Papa," bisik Mateus di telinga Frederico. "Nenek bilang mama pergi karena kami nakal. Dia bilang kalau kami beritahu papa, dia akan mengusir kami juga." Frederico merasa seolah-olah hatinya telah dicabut. "Itu tidak benar, sayangku. Mama mencintaimu lebih dari segalanya di dunia. Dia tidak pergi. Dia sakit dan harus pergi ke surga. Tapi dia tidak mau pergi. Dia ingin tinggal bersamamu selamanya." Lukas turun berikutnya, lalu Santiago. Ketiganya berpelukan erat pada ayah mereka, menciptakan lingkaran perlindungan dan cinta yang putus asa. Frederico berdiri perlahan. Anak-anaknya masih melekat padanya dan akhirnya menatap Ibu Ratna. Ia berdiri sekitar 3 meter jauhnya. Tangan bersilang kaku di depan tubuhnya. Wajahnya topeng tantangan dan ketakutan. "Kau punya sesuatu untuk dikatakan?" tanya Frederico. Suaranya berbahaya rendah. "Mereka butuh disiplin," jawabnya. "Mencoba mendapatkan kembali kendali atas situasi. Tari memanjakan mereka terlalu berlebihan. Mereka tidak menghormati otoritas, tidak mematuhi aturan. Seseorang harus mengajari mereka." "Mengajari mereka apa?" "Teror. Kau mengajari anak-anakku untuk meneriaki rumah mereka sendiri. Saya mencoba mendidik mereka." "Mendidik?" Frederico meledak. Suaranya bergema di taman dan membuat beberapa orang berbalik untuk melihat. "Kau menyiksa mereka." Ibu Ratna mundur selangkah, tetapi dengan cepat memulihkan sikapnya. "Frederico, kau berlebihan. Saya tidak pernah menyakiti anak-anak ini secara fisik. Sebentar di ruang bawah tanah untuk introspeksi bukanlah penyiksaan. 3 jam dalam kegelapan bukan introspeksi, itu pelecehan. Mereka selamat, bukan? Mereka hidup, mereka sehat." "Sehat?" Frederico maju ke arahnya, anak-anaknya masih menempel di lengannya. "Lihat mereka, Ibu Ratna. Lihat anak-anakku. Mereka memelukku seolah-olah kau adalah monster yang datang untuk memakan mereka." Ibu Ratna menatap ketiga anak laki-laki itu. Untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar melihat ketakutan di mata mereka. Cara mereka meringkuk ketika ia bergerak. Cara kepalan tangan kecil mereka mencengkeram lebih erat ke meja ayah mereka. "Saya hanya mencoba menjadi nenek yang baik," gumamnya, tetapi suaranya tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. "Nenek yang baik tidak meneror cucu-cucunya," kata Frederico. "Nenek yang baik tidak membuat mereka menangis ketakutan." "Frederico, Ibu Ratna." Ia mencoba sekali lagi, suaranya kini hampir memohon. "Mereka terlalu kecil. Mereka tidak akan mengingat ini ketika mereka dewasa. Kita bisa melanjutkan. Bisakah kau memberiku kesempatan kedua?" "Kesempatan kedua." Frederico menatapnya dengan dingin yang membuatnya mundur. "Ibu Ratna, Anda punya 18 bulan kesempatan. 18 bulan di mana saya mempercayakan hal paling berharga dalam hidup saya kepada Anda, dan Anda menggunakan waktu itu untuk menyiksa anak-anak saya." Ia berbalik menghadap Luana, yang telah mengamati seluruh konfrontasi dalam diam. "Luana, tolong bawa anak-anak ke mobil." "Baik, Pak." Luana mendekat perlahan. "Anak-anak, ayo kita jalan-jalan dengan mobil Papa." Untuk pertama kalinya, ketiganya setuju untuk melepaskan pelukan ayah mereka dan pergi dengan orang lain. Frederico menyadari bahwa mereka mempercayai Luana dengan cara yang tidak akan pernah mereka percayai pada Ibu Ratna lagi. Ketika mereka sendirian, Frederico dan Ibu Ratna saling menatap dalam duel sunyi. "Saya Ibu Tari," katanya akhirnya. "Dan saya ayah dari anak-anak itu," jawabnya. "Dan sebagai ayah, tugas pertama saya adalah melindungi mereka, bahkan jika itu dari Anda." "Frederico, jangan. Sudah berakhir, Ibu Ratna. Anda akan mengemasi barang-barang Anda dan meninggalkan rumah saya malam ini. Dan jangan pernah lagi mendekati anak-anak saya. Kau tidak bisa melakukan ini. Mereka cucuku. Anda kehilangan hak untuk memanggil mereka cucu sejak saat Anda mengunci mereka di ruang bawah tanah untuk pertama kalinya." Ibu Ratna membuka mulutnya untuk memprotes sekali lagi, tetapi Frederico memotongnya.
Jika Anda mencoba menggugat ini, jika Anda mencoba menghubungi mereka, jika Anda mencoba melihat mereka, dengan cara apapun, saya akan pergi ke polisi dengan rekaman ini, dan saya yakin mereka akan sangat tertarik untuk mengetahui mengapa seorang wanita dewasa mengunci 3 anak kecil di ruang bawah tanah yang gelap. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya, Ibu Ratna terdiam. Frederico berbalik dan mulai berjalan menuju mobil, tempat Luana menunggu bersama anak-anak. Sekitar 10 meter jauhnya, ia berhenti dan, tanpa menoleh, berkata, "Dan Ibu Ratna, jika saya tahu Anda mencoba melakukan sesuatu untuk menyakiti Luana apapun, saya tidak hanya akan pergi ke polisi. Saya akan menggunakan semua sumber daya saya, semua koneksi saya, semua jaringan saya, untuk memastikan Anda membayar untuk setiap air mata yang diteteskan anak-anak saya karena Anda." Jalan pulang. Perjalanan kembali ke rumah di kawasan Pondok Indah dilakukan dalam keheningan. Ketiga anak laki-laki itu berada di kursi belakang, akhirnya tenang, tetapi masih tampak terguncang. Santiago mengisap jempolnya. Kebiasaan yang telah ia hentikan berbulan-bulan lalu, tetapi kembali dalam beberapa minggu terakhir. Lukas memegang buku sketsanya erat-erat, mencoret-coret tanpa henti, seperti yang selalu ia lakukan saat gugup. Dan Mateus, sang pelindung, merangkul setiap saudara laki-lakinya. Luana duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Frederico bisa melihat dari kaca spion bahwa ia gugup, terus-menerus menggerakkan tangannya dan menghindari tatapan langsung ke arahnya. "Luana," katanya pelan, berusaha untuk tidak menakuti anak-anak. "Simpa, terima kasih. Terima kasih telah melindungi anak-anak saya." Ia menoleh kepadanya. Matanya masih merah karena terlalu banyak menangis. "Anda tidak perlu berterima kasih, Pak Wijaya. Itu adalah kewajiban saya." "Tidak, bukan kewajiban. Kau bisa saja berpura-pura tidak melihat apa-apa. Kau bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kau bisa saja mengundurkan diri dan pergi. Tapi kau memilih untuk tinggal dan berjuang untuk mereka. Saya tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Mereka terlalu kecil, terlalu tidak berdaya." "Papa," suara Mateus menyela percakapan. "Mama Ratna akan kembali?" Frederico melihat ke kaca spion dan melihat 3 pasang mata cemas tertuju padanya. "Tidak, anakku. Dia tidak akan kembali." "Tidak akan pernah lagi?" tanya Lukas. "Tidak akan pernah lagi? Dan jika dia mencoba masuk ke rumah?" tanya Santiago, melepaskan jempolnya dari mulut. "Papa tidak akan membiarkannya," jawab Frederico dengan tegas. "Papa akan selalu melindungi kalian." Anak-anak tampak sedikit rileks dengan jawaban itu. Santiago kembali mengisap jempolnya. Lukas melanjutkan gambarnya, dan Mateus akhirnya menghela napas lega kecil. Ketika mereka tiba di rumah mewah itu, Frederico segera menyadari ada sesuatu yang berbeda. Semua lampu menyala. Ada 2 koper besar di pintu masuk, dan sebuah taksi menunggu di garasi. "Dia sudah pergi," gumam Luana. "Lebih baik," jawab Frederico. Ia memarkir mobil dan membantu anak-anak turun. Saat mereka berjalan menuju pintu depan, Ibu Ratna muncul di ambang pintu, berpakaian rapi, dan dengan ekspresi martabat yang dipaksakan. "Frederico," katanya. Suaranya terkontrol, tetapi dengan getaran yang hampir tak terlihat. "Saya harap suatu hari Anda akan mengerti bahwa semua yang saya lakukan adalah demi kebaikan anak-anak ini." Frederico berhenti di depannya. Ketiga anaknya hampir bersembunyi di belakang kakinya. "Satu-satunya kebaikan yang bisa kau lakukan untuk anak-anak ini sekarang adalah menghilang dari kehidupan mereka." Ibu Ratna menatap cucu-cucunya lama. Mereka memperhatikannya dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Mereka belum sepenuhnya memahami mengapa nenek yang mereka kenal telah berubah menjadi sosok yang begitu menakutkan. "Nenek, mengapa kau jahat pada kami?" tanya Santiago tiba-tiba, melangkah maju. Pertanyaan yang diucapkan dengan kepolosan brutal seorang anak berusia 3 tahun itu menghantam Ibu Ratna seperti tamparan. Untuk pertama kalinya, wajahnya berkerut menjadi sesuatu yang mungkin adalah penyesalan. "Saya tidak bermaksud jahat, Santiago. Saya hanya ingin kalian menjadi anak-anak yang baik." "Tapi kami sudah anak-anak yang baik," kata Mateus. Suaranya kecil tapi tegas. "Mama selalu bilang kami anak-anak yang baik." Ibu Ratna memejamkan mata dan ketika ia membukanya lagi, ada air mata di sana. "Kalian memang," bisiknya, "kalian memang anak-anak yang baik." Dan kemudian, tanpa sepatah kata pun lagi, ia mengambil kopernya dan berjalan menuju taksi. Frederico dan anak-anak memperhatikannya pergi. Suara mesin perlahan menjauh hingga lenyap dalam kegelapan. Hari-hari pertama,
Hari-hari yang menyusul adalah roller coaster emosional bagi seluruh keluarga. Anak-anak akhirnya bebas dari ketakutan konstan. Perlahan mulai kembali menjadi anak-anak normal, tetapi trauma tidak hilang dalam semalam. Dan Frederico mendapati dirinya bergulat dengan mimpi buruk, serangan kecemasan, dan kebutuhan konstan dari anak-anak untuk mengetahui di mana keberadaannya. Pada malam pertama, ketiganya menolak tidur di kamar mereka sendiri. "Papa, bolehkah tidur bersama kami?" tanya Mateus, mencengkeram tangan Frederico dengan erat. "Tentu nak, kalian mau tidur di mana?" "Di kamar Papa," kata Lukas. "Itu kamar yang paling aman." Dan begitulah, Frederico mendapati dirinya berbagi ranjang ukuran king size-nya dengan 3 tubuh kecil yang berpegangan padanya seolah-olah ia adalah pelabuhan aman di tengah badai. Selama malam kedua, Santiago terbangun sambil berteriak, "Dia kembali? Nenek akan kembali menjemput kita." Frederico menyalakan semua lampu kamar dan menggendong anak itu. "Tidak, sayang. Itu hanya mimpi buruk. Nenek sudah pergi dan tidak akan kembali. Tapi, bagaimana jika dia kembali saat Papa sedang tidur? Kalau begitu, Papa akan bangun dan mengusirnya lagi. Papa tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kalian." Lukas duduk di tempat tidur, mengusap matanya. "Papa, mengapa nenek melakukan hal-hal itu pada kita?" Itu adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang memuaskan bagi Frederico. Bagaimana menjelaskan kepada anak kecil kompleksitas masalah mental orang dewasa? Bagaimana membuat mereka mengerti bahwa apa yang dilakukan Ibu Ratna bukanlah salah mereka? Terkadang, katanya akhirnya, orang dewasa menjadi bingung dan melakukan hal-hal yang salah. Nenek Ratna bingung dan mengira dia membantu kalian, padahal dia menyakiti. Sama seperti ketika kalian marah dan tidak sengaja memecahkan sesuatu, kan? Tanya Mateus. Mirip, tetapi berbeda. Ketika kalian marah dan melakukan kesalahan, setelah itu kalian meminta maaf dan tidak melakukannya lagi, kan? Nenek tidak bisa mengerti bahwa dia melakukan kesalahan dan itulah sebabnya dia pergi. Itulah sebabnya Papa memintanya pergi untuk melindungi kalian. Pada malam ketiga, Lukas yang mengalami mimpi buruk. Pada malam keempat, Mateus terbangun sambil menangis karena ia telah mengompol di tempat tidur, sesuatu yang tidak terjadi selama lebih dari setahun. Frederico menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan profesional, penyembuhan dan harapan baru. Psikolog Dr. Marina Santoso adalah seorang psikolog anak yang berspesialisasi dalam trauma, direkomendasikan oleh dokter anak mereka. Klinik beliau terletak di sebuah bangunan nyaman di kawasan Menteng, didekorasi dengan warna-warna lembut dan mainan yang dipilih dengan cermat. "Pak Wijaya," katanya setelah konsultasi pertama dengan anak-anak, "anak-anak Anda telah mengalami trauma psikologis yang signifikan. Apa yang mereka alami? Ketakutan konstan, ketidakpastian perilaku nenek mereka, isolasi paksa, adalah pengalaman yang dapat memiliki efek jangka panjang jika tidak ditangani dengan tepat." Frederico merasa seolah-olah ia tenggelam. Mereka akan baik-baik saja dengan waktu dan perawatan yang tepat. Ya, anak-anak secara mengejutkan tangguh, tetapi ini akan menjadi proses yang panjang. Mereka akan membutuhkan konsistensi, prediktabilitas, dan yang terpenting, keamanan. Apa yang bisa saya lakukan? Terus lakukan apa yang Anda lakukan. Hadir, konsisten, memastikan mereka merasa aman, dan bersabarlah. Pemulihan trauma tidak linier. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Dan Luana, pelayan yang melindungi mereka, anak-anak tampaknya sangat mempercayainya. Dr. Marina tersenyum untuk pertama kalinya dalam percakapan itu. Itu bagus sekali. Memiliki figur wanita yang positif dan terpercaya akan sangat penting untuk pemulihan mereka. Jika dia bersedia, akan bermanfaat untuk memasukkannya ke dalam proses terapi. Ketika Frederico menyebutkan hal ini kepada Luana, gadis itu langsung setuju. "Tentu saja, Pak Wijaya. Saya akan melakukan apa saja untuk membantu anak-anak." "Luana," katanya, "saya rasa sudah waktunya Anda berhenti memanggil saya Pak. Kita adalah keluarga sekarang. Panggil saya Frederico." Ia tersenyum malu-malu. "Baiklah, Frederico." 2 bulan kemudian, kehidupan di rumah mewah Wijaya telah menemukan ritme baru. Frederico secara drastis mengurangi perjalanan bisnisnya, mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada timnya, dan memprioritaskan hadir untuk anak-anaknya. Anak-anak masih menjalani terapi 2 kali seminggu, tetapi kemajuannya terlihat jelas. Santiago telah berhenti mengisap jempolnya lagi. Lukas kembali menggambar kisah-kisah berwarna-warni seperti yang selalu ia lakukan, bukan hanya coretan gugup. Dan Mateus, meskipun masih pelindung alami saudara-saudaranya, telah mengendurkan kewaspadaan konstannya.
Luana menjadi lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Dialah yang tahu preferensi setiap anak saat sarapan. Dialah yang tahu persis cara menenangkan masing-masing dari mereka selama mimpi buruk. Dialah yang telah belajar menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan Tari. Luana, kata Frederico suatu sore saat mereka mengamati anak-anak bermain di taman. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan pribadi? Tentu. Mengapa Anda sangat peduli pada mereka? Maksud saya, selain hal yang jelas, Anda bisa saja memiliki pekerjaan lain yang lebih mudah, tidak terlalu rumit. Luana terdiam sejenak, mengamati Santiago membangun istana pasir di kotak pasir kecil yang telah dipasang Frederico di taman. Ibu saya meninggal ketika saya berusia 5 tahun, katanya, karena kanker. Dan ayah saya, ayah saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia mulai minum, menjadi kasar. Saya dan saudara-saudara saya dibesarkan oleh nenek saya. Frederico menatapnya dengan pemahaman baru. Ketika saya melihat apa yang terjadi di sini, ketika saya melihat ketakutan di mata anak-anak, saya ingat bagaimana rasanya takut pada seseorang yang seharusnya melindungi Anda. Saya tidak bisa membiarkannya berlalu. Saya turut prihatin atas masa kecil Anda. Jangan, itu yang membuat saya menjadi diri saya hari ini. Itu mengajarkan saya bahwa terkadang Anda harus menjadi orang yang Anda harapkan muncul untuk menyelamatkan Anda. Malam itu, setelah menidurkan anak-anak, Frederico duduk di kantornya untuk meninjau beberapa kontrak, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Ia memikirkan Luana, keberanian yang ia tunjukkan, dedikasi dengan mana ia merawat anak-anaknya. Ketukan pelan di pintu membawanya keluar dari lamunannya. Masuk. Luana muncul di pintu sambil membawa secangkir kopi. Saya pikir Anda mungkin menginginkan kopi. Anda selalu bekerja sampai larut malam. Terima kasih. Ia menerima cangkir itu. Ujung jarinya bersentuhan singkat dengan ujung jari Luana. Luana, bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain? Selalu. Apakah Anda berencana untuk tinggal, maksud saya, secara permanen? Karena jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk meyakinkan Anda agar tidak mencari pekerjaan lain, ia tersenyum, senyum tulus yang menerangi seluruh wajahnya. Frederico, anak-anak ini adalah segalanya bagi saya sekarang. Saya tidak akan bisa pergi bahkan jika saya mau, dan saya tidak mau. Sesuatu di dada Frederico terasa hangat. Syukurlah, karena mereka mencintaimu. Dan saya juga menganggap Anda bagian dari keluarga. Bagian dari keluarga, ulangnya lembut. Saya suka kedengarannya. Penemuan dan keputusan. 3 bulan setelah kepergian Ibu Ratna, Frederico menerima telepon tak terduga. Itu dari Andrea Soto, seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai mantan asisten Ibu Ratna, Pak Wijaya. Saya tahu Anda tidak mengenal saya, tetapi saya perlu berbicara dengan Anda. Ini tentang Ibu Ratna Ramirez. Jika ini untuk membela dia atau mencoba meyakinkan saya untuk memberinya kesempatan kedua, lupakan saja Bu. Ini tentang hal-hal lain yang telah dia lakukan, hal-hal yang perlu Anda ketahui. Frederico setuju untuk menemuinya di sebuah kafe di pusat Jakarta. Andrea adalah seorang wanita muda, gugup, yang terus-menerus melihat ke sekeliling, seolah-olah ia berharap untuk ditemukan. Pak Wijaya, saya bekerja sebagai asisten pribadi Ibu Ratna selama 6 bulan. Saya berhenti bulan lalu setelah saya tidak bisa lagi berpartisipasi dalam hal-hal yang dia minta untuk saya lakukan. Hal-hal apa? Andrea mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Dia menginvestigasi Anda. Dia menyewa detektif swasta, hacker. Dia ingin menemukan apapun yang bisa dia gunakan untuk melawan Anda jika Anda mencoba mengusirnya dari rumah. Frederico merasakan dingin di tulang punggungnya. Jenis apa? Apapun. Masalah keuangan, perselingkuhan, penggunaan narkoba, skandal apapun yang bisa dia gunakan untuk memeras atau mendiskreditkan Anda. Dia terobsesi dengan gagasan bahwa Anda akan mencoba menjauhkannya dari cucu-cucunya. Dan dia menemukan sesuatu? Tidak. Anda memiliki kehidupan yang sangat bersih, tetapi itu tidak menghentikannya. Dia mulai merencanakan untuk memalsukan bukti. Dia berencana menanam narkoba di rumah Anda dan kemudian membuat laporan anonim. Dia sedang menyiapkan dokumen palsu, menunjukkan bahwa Anda memiliki masalah dengan alkohol. Dia bahkan menyewa seorang aktris untuk berpura-pura menjadi mantan karyawan yang menuduh Anda melakukan pelecehan. Frederico membolak-balik dokumen itu, merasa semakin mual. Mengapa Anda menceritakan ini pada saya? Karena ketika dia memberitahu saya rencana terakhirnya, saya tidak bisa lagi menjadi bagian darinya. Apa rencana terakhirnya?
Andrea menarik napas dalam-dalam. Dia akan menuduh Anda melecehkan anak-anak secara seksual. Dunia berhenti berputar. Frederico merasa seolah-olah seseorang telah menyedot semua udara dari paru-parunya. Apa? Dia bilang itu satu-satunya tuduhan yang akan memastikan anak-anak segera diambil dari Anda tanpa pertanyaan. Dia sudah mulai mempersiapkan anak-anak, menanyakan tentang apa yang dilakukan ayah mereka saat memandikan mereka. Apakah dia pernah menyentuh mereka dengan cara yang aneh? Frederico merasa mual. Dia sedang mempersiapkan anak-anakku untuk berbohong tentangku. Ya. Dan ketika saya menolak membantu dengan bagian rencana ini, dia mengancam saya. Dia bilang dia akan membuat cerita tentang saya, bahwa dia akan menghancurkan karier saya, reputasi saya. Mengapa Anda mempertaruhkan ini untuk memberitahu saya? Andrea menatap langsung ke matanya. Karena saya melihat foto anak-anak Anda. Saya melihat bagaimana mereka tersenyum di foto sekolah, betapa bahagianya dan sehatnya mereka. Saya tidak bisa membayangkan merenggut mereka dari seorang ayah yang jelas-jelas sangat mencintai mereka untuk menyerahkannya kepada seorang wanita yang bersedia menyiksa mereka secara psikologis untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Frederico mengambil semua dokumen itu. Bolehkah saya menyimpan ini? Silakan. Dan Pak Wijaya, berhati-hatilah. Ibu Ratna belum menyerah. Dia masih merencanakan sesuatu. Penyergapan. Andrea benar. 2 minggu kemudian, Frederico menerima kunjungan tak terduga dari Dewan Perlindungan Anak DP3A. Pak Wijaya, kata pekerja sosial itu, seorang wanita paruh baya yang serius bernama Regina Silva. Kami menerima laporan anonim mengenai kondisi di mana anak-anak Anda tinggal. Frederico merasa perutnya melilit. Laporan macam apa? Seseorang mengklaim bahwa anak-anak diabaikan, bahwa ada penggunaan narkoba di rumah, dan ia ragu-ragu, ada kecurigaan pelecehan. Itu konyol. Anak-anak saya dirawat dengan sempurna. Saya yakin begitu, Pak. Tetapi kami perlu melakukan inspeksi rutin. Itu protokol. Frederico tahu ia tidak punya pilihan. Tentu, kapan Anda ingin melakukan inspeksi? Sekarang, jika memungkinkan. Inspeksi berlangsung selama 3 jam. Regina memeriksa setiap ruangan di rumah, berbicara dengan anak-anak yang untungnya antusias dan cerewet, dan mewawancarai Frederico dan Luana. Pak Wijaya, katanya pada akhirnya, saya tidak menemukan bukti apapun yang mendukung tuduhan dalam laporan tersebut. Anak-anak Anda tampak sehat, bahagia, dan terawat dengan baik. Rumah ini bersih dan aman. Dan baik Anda maupun Nona Santoso tampaknya sangat berdedikasi pada kesejahteraan anak-anak. Frederico menghela napas lega. Namun, lanjut Regina, saya harus memperingatkan Anda. Orang yang membuat laporan ini kemungkinan akan mencoba lagi. Tuduhan itu terlalu spesifik dan rinci untuk menjadi acak. Seseorang yang mengenal Anda sedang mencoba menimbulkan masalah. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Frederico menceritakan semuanya kepada Luana. Dia pelakunya kan? Kata Luana. Ibu Ratna, saya yakin itu dia, dan menurut Andrea, dia tidak akan berhenti. Apa yang akan kita lakukan? Frederico menatap Luana, benar-benar menatapnya. Ia melihat kekhawatiran tulus di matanya, ketakutan akan kesejahteraan anak-anak, tekad untuk melindungi mereka. Ia melihat wanita yang telah menjadi esensial bukan hanya untuk anak-anaknya, tetapi juga untuknya. Kita akan menikah, katanya tiba-tiba. Apa? Luana hampir menjatuhkan cangkir teh yang dipegangnya. Kita akan menikah. Jika kita secara hukum adalah sebuah keluarga, akan jauh lebih sulit bagi Ibu Ratna atau siapapun untuk mempertanyakan stabilitas rumah anak-anak. Frederico, Anda tidak mungkin serius. Saya benar-benar serius. Jika kita menikah secara legal, akan jauh lebih sulit bagi Ibu Ratna atau siapapun untuk mempertanyakan stabilitas rumah tangga anak-anak. Ia bangkit dan menghampirinya. Luana, saya tahu ini bukan lamaran paling romantis di dunia, tetapi kenyataannya adalah saya. Saya jatuh cinta padamu. Saya tidak tahu kapan tepatnya itu terjadi. Mungkin ketika saya melihat Anda melindungi anak-anak saya di taman itu. Mungkin ketika saya mengamati bagaimana Anda bernyanyi untuk mereka saat mereka mimpi buruk. Atau mungkin dalam 1000 momen kecil di mana Anda membuat rumah ini terasa seperti rumah lagi. Luana berkaca-kaca. Frederico, saya tahu ini gila. Saya tahu kita tidak memiliki masa pacaran tradisional. Tetapi saya juga tahu bahwa saya mencintai Anda dan mencintai bagaimana Anda mencintai anak-anak saya. Dan saya tahu bahwa jika Anda setuju untuk menikahi saya, itu tidak hanya untuk melindungi anak-anak, tetapi karena kita telah membangun sesuatu yang nyata bersama.
Dan Tari? Frederico menarik napas dalam-dalam. Tari adalah cinta terbesar masa muda saya. Dia memberi saya 3 harta terbesar dalam hidup saya. Tetapi Tari telah pergi, dan saya tidak bisa hidup di masa lalu selamanya. Dan sejujurnya, saya pikir dia akan menyetujuinya. Dia ingin saya bahagia, agar anak-anak bahagia, dan kita bahagia bersama. Luana menyeka air matanya. Anda yakin? Karena saya tidak ingin Anda menyesal nanti, berpikir bahwa Anda menikahi saya hanya karena kenyamanan. Luana Santoso, kata Frederico, berlutut di depannya. Maukah kau menikah denganku? Bukan karena kenyamanan, bukan untuk melindungi anak-anak, tetapi karena kita saling mencintai dan ingin membangun keluarga bersama. Ia tersenyum melalui air matanya. Ya, saya mau. Keluarga yang dipilih. Mereka menikah 3 bulan kemudian, dalam upacara kecil dan intim di kapel sekolah. Anak-anak, hanya kerabat dekat dan teman yang hadir, termasuk Dr. Marina, yang telah menjadi seperti keluarga kedua bagi mereka. Si kembar 3 bertindak sebagai pembawa cincin, membawa bantal satin kecil dengan keseriusan seolah-olah membawa harta paling berharga di dunia. Ketika tiba saatnya untuk janji pernikahan, Frederico berbicara dari hati. Luana, kau datang ke dalam hidup kami sebagai karyawan, tetapi kau menjadi jauh lebih dari itu. Kau menjadi lem yang menyatukan keluarga kami, ketika ia bisa saja hancur berkeping-keping. Kau menjadi cahaya yang memandu anak-anak saya melewati kegelapan trauma, dan kau menjadi wanita yang sangat kucintai. Bahkan ketika saya pikir saya tidak akan pernah bisa mencintai siapapun lagi. Hari ini saya tidak hanya menikahi Anda. Saya berjanji bahwa bersama-sama kita akan memberikan Mateus, Lukas, dan Santiago masa kecil yang bahagia dan aman yang pantas mereka dapatkan. Saya berjanji bahwa keluarga kita, yang dibangun bukan dari darah, tetapi dari cinta dan pilihan, akan cukup kuat untuk mengatasi badai apapun. Luana menjawab sambil menangis. Frederico, ketika saya mulai bekerja untuk Anda, saya tersesat. Saya tidak punya keluarga, tidak punya tempat di dunia. Tetapi ketiga anak kecil ini memberi saya tujuan yang lebih besar dari yang pernah saya bayangkan. Mereka mengajari saya bahwa keluarga bukan tentang genetika, tetapi tentang memilih untuk mencintai tanpa syarat. Dan Anda mengajari saya bahwa mungkin untuk menyembuhkan hati yang hancur, bahwa mungkin untuk menemukan kegembiraan setelah tragedi, bahwa mungkin untuk membangun sesuatu yang indah di atas reruntuhan sesuatu yang hancur. Hari ini saya berjanji akan mencintai anak-anak Anda seolah-olah mereka milik saya, karena mereka adalah milik saya. Saya berjanji akan menghormati kenangan Tari dengan menjadi ibu terbaik yang saya bisa bagi mereka. Dan saya berjanji akan mencintai Anda dengan setiap serat keberadaan saya setiap hari dalam hidup saya. Ketika mereka berciuman, menyegel persatuan mereka, ketiga anak laki-laki itu berteriak dan berlari untuk memeluk mereka, menciptakan kekacauan gembira kecil yang membuat semua tamu tertawa melalui air mata. 2 tahun kemudian, kehidupan telah tenang. Mimpi buruk anak-anak jarang terjadi. Sekarang, Santiago tidak mengisap jempolnya lagi. Lukas telah kembali menjadi seniman produktif seperti dulu, memenuhi dinding rumah dengan gambar-gambar penuh warna. Dan Mateus, meskipun secara alami protektif, telah belajar untuk bersantai dan menjadi anak kecil. Frederico telah menemukan keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan dan keluarga, tidak pernah lagi bepergian lebih dari 2 hari berturut-turut dan selalu hadir untuk kegiatan penting anak-anak. Luana telah mendaftar kursus pedagogi malam hari, bertekad untuk menstandardisasi dirinya di bidang pendidikan anak usia dini. Saya ingin lebih memahami cara membantu anak-anak lain yang mengalami apa yang anak-anak kita alami, jelasnya. Itu adalah sore Sabtu yang tenang. Anak-anak bermain di taman sementara Frederico dan Luana menyiapkan barbecue untuk beberapa teman yang akan datang untuk makan malam. Frederico, kata Luana tiba-tiba. Terima kasih. Ia berhenti memotong daging dan menatapnya. Untuk apa? Karena telah memberi saya sebuah keluarga, karena telah mempercayai saya dengan anak-anak Anda, karena telah mencintai saya meskipun segalanya. Frederico meletakkan pisaunya dan menghampirinya, memeluknya. Saya yang harus berterima kasih. Anda menyelamatkan keluarga saya. Anda mengajari saya bahwa mungkin untuk mencintai lagi tanpa mengurangi cinta yang saya rasakan sebelumnya. Anda mengubah sebuah rumah menjadi sebuah rumah. Papa, Mama. Suara Santiago menyela mereka. Ayo lihat, mereka pergi ke taman, di mana ketiga anak laki-laki itu telah membangun benteng rumit dari bantal dan spray bekas. Ini rumah baru kami, jelas Mateus.
Hanya untuk kita dan punya aturan khusus, tambah Lukas. Hanya orang yang benar-benar mencintai yang boleh masuk dan tidak ada yang boleh berteriak atau menjadi jahat, pungkas Santiago. Hanya cinta yang diizinkan. Frederico dan Luana saling pandang, keduanya berlinang air mata. Bolehkah saya masuk? Tanya Frederico. Tentu, kata Mateus. Anda membuat keluarga ini terjadi dan Mama Luana juga, kata Lukas. Dia melindungi kami dan sekarang dia ibu kami yang sebenarnya. Santiago berlari ke arah Luana dan memeluk kakinya. Anda ibu terbaik di dunia, bahkan lebih baik dari es krim. Bagi seorang anak berusia 5 tahun, tidak ada pujian yang lebih tinggi. Malam itu, setelah teman-teman mereka pergi dan anak-anak tertidur, Frederico menemukan Luana membaca di sofa. Tentang apa Anda menulis? Tanyanya, mendekat dari belakang dan mencium puncak kepalanya. Tentang trauma dan pemulihan masa kanak-kanak. Saya menggunakan keluarga kita sebagai studi kasus, tentu saja dengan nama yang diubah. Dan apa kesimpulan Anda? Luana bersandar di kursinya, bersandar di dada suaminya. Bahwa anak-anak sangat tangguh ketika mereka memiliki cinta yang konsisten dan keamanan emosional. Bahwa trauma tidak perlu mendefinisikan seluruh hidup, dan bahwa terkadang keluarga terbaik bukanlah yang terlahir bersama, tetapi yang memilih untuk mencintai dan melindungi tanpa syarat. Frederico tersenyum. Saya suka kesimpulan Anda. Dan Anda sudah menyesal menikahi seorang pembantu rumah tangga. Ia memutar kursi, sehingga bisa menatapnya. Saya menikahi seorang pahlawan yang menyelamatkan anak-anak saya. Saya menikahi seorang wanita pemberani yang mempertaruhkan segalanya untuk melakukan hal yang benar. Saya menikahi orang yang paling penuh kasih dan penuh kasih yang pernah saya temui. Fakta bahwa Anda pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga hanyalah detail dari kisah Anda dan bahkan bukan yang paling menarik. Apa yang paling menarik? Fakta bahwa Anda mengajari saya bahwa terkadang malaikat muncul ketika kita paling tidak mengharapkannya, mengenakan seragam biru dan membawa keberanian di hati mereka. Luana berdiri dan menciumnya dengan lembut. Aku mencintaimu, bisiknya. Aku juga mencintaimu selamanya. Dari lorong, mereka mendengar langkah kaki kecil mendekat. Papa Mama, itu adalah suara mengantuk Santiago. Aku haus. Kemarilah, sayangku, panggil Luana, mengulurkan tangannya. Santiago berlari ke arahnya, dan ia mengangkatnya ke pangkuan. Dalam sekejap, Mateus dan Lukas juga muncul. Rupanya, yang satu membangunkan yang lain. Bagaimana kalau kokelat panas untuk semua orang? Usul Frederico. Dengan marshmallow? Tanya Lukas penuh harap. Dengan marshmallow, konfirmasi Frederico. Saat mereka menyiapkan koklat panas di dapur, anak-anak lebih banyak membantu dengan mengganggu daripada berkontribusi secara efektif. Frederico berhenti sejenak untuk menyerap pemandangan itu. Istrinya bersenandung sambil mengaduk coklat di atas kompor. Ketiga anaknya tertawa dan bertengkar ramah tentang siapa yang akan memasukkan lebih banyak marshmallow ke dalam cangkir. Dapur berantakan, tetapi penuh kehidupan. Suara keluarga bahagia memenuhi setiap sudut rumah. 2 tahun lalu, ketika ia menemukan anak-anaknya berpegangan erat pada pohon di taman itu, ia tidak akan pernah membayangkan mereka akan sampai pada titik ini, bahwa rasa sakit akan berubah menjadi kegembiraan, bahwa ketakutan akan memberi jalan bagi keamanan, bahwa seorang wanita muda dan pemberani akan menjadi jantung keluarganya. Lagi apa? Tanya Luana, memperhatikan ekspresi termenung suaminya. Saya berpikir bahwa kita sangat beruntung. Beruntung? Karena telah menemukan satu sama lain, karena telah selamat dari badai, karena telah membangun ini, katanya, memberi isyarat untuk mencakup seluruh pemandangan di sekitar mereka. Itu bukan keberuntungan, kata Mateus tiba-tiba, mengejutkan orang tuanya dengan persepsinya. Itu cinta dan keberanian, tambah Lukas dengan serius. Mama Luana sangat berani, dan Papa juga, tambah Santiago. Dia mengusir nenek jahat itu. Dan sekarang kita adalah keluarga sungguhan, kata Mateus. Selamanya, setuju Frederico memeluk mereka semua. Dan saat mereka minum koklat panas di dapur pukul 2 pagi, semuanya masih mengenakan piyama dan rambut berantakan. Frederico yakin bahwa begitulah selamanya. Epilog, 5 tahun kemudian. Aula sekolah penuh sesak. Orang tua, guru dan tamu istimewa duduk di kursi sambil menunggu dimulainya pertunjukan Hari Ibu. Frederico dan Luana berada di barisan ketiga, kamera di tangan, menunggu dengan penuh harap penampilan anak-anak mereka. Si kembar 3, kini berusia 8 tahun, telah berlatih selama berminggu-minggu untuk sebuah drama tentang keluarga istimewa. Gugup? Tanya Frederico, memperhatikan Luana berulang kali merapikan gaunnya. Sedikit.
Bagaimana jika mereka lupa dialog mereka? Mereka tidak akan lupa. Mereka berlatih begitu keras, bahkan aku sudah hafal dramanya. Tirai terbuka, memperlihatkan latar sederhana namun penuh warna. Mateus muncul lebih dulu, berpakaian seperti pengusaha kecil, dengan jas dan dasi. Lukas menyusul, memerankan seorang anak yang ketakutan. Dan Santiago, yang bungsu, muncul terakhir mengenakan seragam biru yang identik dengan yang dikenakan Luana ketika mereka bertemu. Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga yang hampir hilang. Mulai Mateus dengan suaranya yang jernih dan percaya diri, tetapi diselamatkan oleh hal yang paling kuat di dunia. Apa yang paling kuat di dunia? Tanya Lukas, masuk ke dalam karakter. Cinta, jawab Santiago, dan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Drama itu berlanjut, menceritakan kisah 3 anak yang sedih dan ketakutan, seorang ayah yang terlalu banyak bekerja dan tidak menyadari apa yang terjadi, dan seorang wanita pemberani yang mempertaruhkan segalanya untuk melindungi mereka. Itu adalah versi sederhana dari kisah nyata mereka yang disesuaikan untuk anak-anak, tetapi dampak emosionalnya tidak dapat disangkal. Ketika Santiago mengucapkan dialog terakhirnya, dan begitulah keluarga yang rusak menjadi utuh kembali. Karena terkadang malaikat mengenakan seragam biru, tidak ada mata kering di antara hadirin. Setelah tepuk tangan, anak-anak berlari untuk menyambut orang tua mereka. Kalian suka? Tanya Lukas dengan cemas. Sempurna, kata Luana, memeluk mereka. Kalian luar biasa. Itu ide kami, jelas Mateus. Kami ingin semua orang tahu betapa beraninya Mama dan betapa Papa melindungi kami, tambah Santiago. Dan betapa istimewanya keluarga kami, pungkas Lukas. Malam itu di rumah, setelah makan malam istimewa untuk merayakan kesuksesan drama itu, Frederico sedang menidurkan anak-anak ketika Mateus mengajukan pertanyaan yang mengejutkannya. Papa, apakah Papa masih memikirkan Mama Tari? Frederico duduk di tempat tidur anaknya. Ya nak, Papa akan selalu memikirkan Mama Tari dengan penuh kasih sayang. Semuanya baik-baik saja? Maksudku, untuk Mama Luana. Mengapa Papa bertanya? Karena Carlos dari kelasku bilang tidak normal memiliki 2 ibu, satu di surga dan satu di sini. Frederico menghela napas. Ia tahu percakapan ini akan datang cepat atau lambat. Mateus, apa yang normal? Anak laki-laki itu berpikir sejenak. Aku tidak tahu. Normal adalah ketika sebuah keluarga saling mencintai dan menjaga. Kalian merasa sangat dicintai dan kalian merasa dijaga. Jadi, keluarga kita normal. Fakta bahwa kalian memiliki 2 ibu yang mencintai kalian tidak membuat kalian berbeda secara buruk, itu membuat kalian beruntung. Bagaimana maksudnya? Kebanyakan anak memiliki 1 ibu yang mencintai mereka. Kalian punya 2. 1 yang melahirkan kalian, dan 1 yang memilih untuk mencintai kalian. Itu 2 kali lipat cinta, kan? Mateus tersenyum. Benar? Kita yang paling beruntung. Tepat sekali. Dan jika seseorang mengatakan keluarga kita tidak normal, kau tahu apa yang harus dijawab? Apa? Bahwa keluarga kita terbuat dari cinta, dan itulah hal yang paling normal di dunia. Sempurna. Ketika Frederico turun ke ruang tamu, ia menemukan Luana membaca di sofa. Bagaimana percakapannya? Tanyanya, yang telah mendengar sebagian dari diskusi itu. Mateus khawatir apakah keluarga kita normal. Dan apa yang Anda katakan? Bahwa kita adalah keluarga paling normal di dunia, karena kita terbuat dari cinta. Luana tersenyum dan bersandar di sebelahnya di sofa. Saya suka definisi normal itu, Luana, kata Frederico, setelah beberapa menit keheningan yang nyaman. Anda tidak pernah menyesal memilih hidup ini bersama kami. Tidak pernah. Bahkan sedetik pun. Mengapa? Anda menyesal? Tidak akan pernah. Hanya saja, terkadang saya melihat Anda, lulusan pedagogi, bekerja sebagai koordinator sekolah, mengambil gelar master, dan saya berpikir Anda bisa memiliki kehidupan apapun yang Anda inginkan. Anda bisa saja menikah dengan seseorang tanpa beban, tanpa 3 anak, tanpa semua drama yang kita lalui. Luana berbalik untuk menatapnya langsung. Frederico Wijaya, Anda ingin tahu kehidupan seperti apa yang saya inginkan? Yang ini, persis yang ini. Bersama Anda, bersama anak-anak kita, dengan tantangan dan kegembiraan kita. Saya tidak akan mengubah apapun. Tidak ada. Ya, mungkin saya akan mengenal kalian beberapa tahun lebih awal agar punya lebih banyak waktu bersama saat kalian kecil, tetapi selain itu, tidak ada. Frederico menciumnya dengan lembut. Aku mencintaimu, aku juga mencintaimu, dan tahu apa lagi? Apa? Saya pikir Tari akan bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama. Frederico tersenyum, matanya berkaca-kaca.
Saya pikir begitu. Saya pikir dia akan sangat bangga. Dari lantai atas, sampai kepada mereka suara napas lembut ketiga anak laki-laki itu yang tertidur lelap di kamar mereka yang aman. Mimpi buruk mereka sudah lama digantikan oleh mimpi manis. Dan di rumah di kawasan Pondok Indah itu, di bawah langit berbintang Jakarta, sebuah keluarga yang dibangun bukan dari darah, tetapi dari cinta, melanjutkan perjalanan mereka bersama, membuktikan setiap hari bahwa terkadang kisah-kisah terbaik adalah kisah yang dimulai dengan akhir yang menyedihkan, tetapi yang, melalui keberanian, kegigihan, dan banyak cinta, menemukan jalan mereka menuju kebahagiaan. Tamat. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya. Partisipasi Anda membantu kami terus menceritakan kisah yang menginspirasi dan mengubah hidup. Beritahu kami di kolom komentar. Apakah Anda percaya cinta dapat mengatasi trauma apapun? Dari kota mana Anda menonton? Pendapat Anda sangat penting bagi kami. Salam hangat.